Selamat sore Bapak dan Ibu yang kami hormati. Acara sosialisasi petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen akan segera dimulai. Assalamualaikum Recording in progress. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Khairul Munadi selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yang kami hormati PLT Sekretaris Jenderal Bapak Badri Munir Sukoco, yang kami hormati Staf Khusus Menteri Kemdikbudristek Ibu Cici Sri Cahyandari, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi Bapak Setiawan, yang kami hormati Direktur Sumber Daya Ibu Sri Suning Kusuma Wardani, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di lingkungan Kemdikbudristek, yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 sampai dengan 17, yang kami hormati pimpinan kementerian atau lembaga mitra, yang kami hormati Bapak Ibu tim penyusun juknis sertifikasi pendidik untuk dosen, dan Bapak Ibu dosen di seluruh Indonesia yang kami banggakan. Selamat sore Bapak dan Ibu yang kami hormati. Terima kasih telah bergabung bersama kami, baik melalui kanal Zoom Meeting ini maupun kanal YouTube Kemdikbudristek dalam acara sosialisasi petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa acara sore hari ini merupakan rangkaian persiapan implementasi Kemdikbudristek nomor 135-M-KEP-2026 tentang petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Baik, untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggaraan dari Direktur Sumber Daya. Kepada Ibu Sri Suning Kusuma Wardani, kami persilakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Sesdijen, staf ahli Menteri dan staf khusus Menteri,
dan juga pimpinan di lingkungan Kemdikti Saintek, dan juga pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia, Kepala LL wilayah 1 sampai dengan 17 dari kementerian dan lembaga mitra yang memiliki perguruan tinggi, dan juga yang tentu yang kami banggakan para dosen di seluruh Indonesia yang hadir baik melalui Zoom maupun melalui kanal YouTube. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa menyelenggarakan kegiatan di akhir Mei ini, yaitu untuk sosialisasi Kepmen Juknis, penyelenggaraan sertifikasi pendidik untuk dosen. Tentu ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para dosen semua, dan kali ini kita akan mensosialisasikan terkait dengan esensi atau materi yang ada di dalam juknis tersebut. Sedianya Pak Menteri akan hadir mendampingi kita bersama, namun karena berhalangan dan tadi juga menyampaikan pesan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dirjen. Ibu Bapak semua, kita minta Pak Dirjen untuk membuka kegiatan sosialisasi ini, dan nanti kita akan sama-sama melihat esensi penting di dalam Kepmen dan juga diskusi setelah itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara sosialisasi petunjuk teknik sertifikasi pendidik untuk dosen oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Kepada Bapak Khairul Munadi, kami persilahkan Bapak. Terima kasih, Mbak Faza. Suara saya jelas ya? Jelas Bapak, namun kamera belum Jelas Pak dibuka Dirjen. Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ibu Staf Khusus Menteri, teman-teman pimpinan di lingkungan Dikti, Pak Sesjen Dikti, juga Ibu Direktur Sumber Daya, para rektor, dan pimpinan perguruan tinggi yang telah berhadir, teman-teman Kepala LL Dikti wilayah 1 sampai dengan 17, serta tim, juga Bapak Ibu dosen di seluruh Indonesia yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara sosialisasi petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen Septos tahun 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dirdaya tadi, seyogianya Pak Menteri sangat berkeinginan untuk bisa membersamai Bapak Ibu semua, namun karena ada tugas, Pak Menteri meminta kami untuk mewakili beliau. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, sertifikasi dosen atau Serdos hadir sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap dosen memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang mumpuni. Serdos sejatinya bukan hanya sekedar pengakuan formal atas kualifikasi, melainkan sebuah komitmen berkelanjutan untuk terus berinovasi, mengembangkan diri, dan memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi kita, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Melalui Serdos, kita berharap dapat melahirkan dosen-dosen yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi, meneliti untuk solusi bangsa, dan mengabdi untuk kemaslahatan umat, menjadi agent of change atau agen perubahan yang membawa Indonesia emas 2045. Pada kesempatan yang berbahagia ini,
Izinkan saya menyampaikan esensi dan semangat di balik petunjuk teknis SERDOS 2026 yang telah disusun sebagai amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025. Juknis ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan panduan yang lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan, sejalan dengan dinamika kebutuhan pendidikan tinggi kita saat ini. Kami memahami bahwa setiap penyempurnaan atau perbaikan regulasi diharapkan dapat membawa harapan baru. Oleh karena itu, mari kita cermati bersama beberapa pilar strategis yang menjadi fokus dalam Juknis 2026 ini. Yang pertama, penguatan standar kualifikasi dan rekam jejak dosen. Juknis ini menegaskan kembali pentingnya fondasi yang kokoh bagi seorang pendidik, mulai dari status kepegawaian yang jelas, jenjang akademik yang memadai, hingga pengalaman mengajar yang teruji. Lebih jauh, kami menekankan pada rekam jejak kontribusi nyata dalam bentuk pemenuhan beban kerja dosen yang konsisten, kepemilikan sertifikasi kompetensi pedagogik, dan karya ilmiah atau seni yang memiliki integritas dan dampak. Ini adalah upaya kita untuk memastikan bahwa dosen yang tersertifikasi adalah mereka yang benar-benar aktif, mereka yang benar-benar produktif, dan juga berintegritas tinggi dalam ranah akademik. Pilar kedua adalah sistem pemeringkatan yang holistik dan berkeadilan. Kementerian menyempurnakan mekanisme pemeringkatan calon peserta SERDOS dengan mempertimbangkan dimensi yang lebih luas. Selain jenjang akademik dan latar belakang pendidikan, kami juga memberikan perhatian khusus pada aspek inklusivitas, seperti pengakuan bagi dosen penyandang disabilitas, serta penghargaan terhadap masa kerja sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengalaman. Hal ini merupakan langkah progresif untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, berbasis merit, dan juga mengakomodasi keberagaman potensi yang ada di lingkungan pendidikan tinggi kita. Pilar ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah penekanan pada dimensi kepribadian dan kompetensi sosial dosen. Instrumen penilaian telah diperkaya untuk tidak hanya mengukur kecerdasan intelektual, tetapi juga kematangan karakter. Kami ingin melihat Bapak Ibu dosen yang memiliki keteladanan dalam sikap dan tindakan, kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi, juga Bapak Ibu yang menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi berbagai tantangan dan profesionalisme yang mencerminkan nilai etika akademik serta moral yang tinggi. Karena pada akhirnya dosen adalah panutan, inspirator, dan pembentuk karakter bagi mahasiswa dan masyarakat. Pilar yang keempat adalah penegakan akuntabilitas dan integritas penyelenggara. Juknis ini juga memuat ketentuan mengenai sanksi bagi perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi yang kinerjanya tidak sesuai standar atau terbukti melakukan pelanggaran. Ini adalah bentuk ketegasan kementerian dalam menjaga kualitas dan integritas seluruh proses SERDOS, memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Dan yang kelima, Bapak Ibu sekalian, komitmen pada budaya belajar sepanjang hayat atau long life learning dan pengembangan profesional berkelanjutan. Juknis ini mengamanatkan kewajiban retensi, di mana dosen yang telah tersertifikasi diwajibkan untuk secara aktif melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan. Hal ini merupakan investasi dalam diri dosen untuk menjaga relevansi ilmu, adaptasi terhadap perkembangan zaman, dan peningkatan kualitas pengajaran serta penelitian. Sebagaimana kita ketahui, dunia terus bergerak maju, dan dosen harus menjadi garda terdepan dalam inovasi dan perubahan tersebut. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, pilar terakhir adalah standarisasi periode pembayaran tunjangan profesi berdasarkan penilaian LKD atau BKD adalah upaya untuk menciptakan sistem yang lebih terukur dan transparan, memastikan bahwa tunjangan profesi sejalan dengan kinerja dan kontribusi nyata dosen dalam tridharma perguruan tinggi.
Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga perlu belajar dari pengalaman. Kalau kita melihat hasil Serdos tahun 2025 kemarin, menunjukkan tingkat kelulusan yang sangat membanggakan, mencapai 97 lebih, 97% lebih. Namun masih terdapat beberapa ruang untuk perbaikan seperti akurasi data jabatan fungsional dan data pendidikan, serta optimalisasi peran perguruan tinggi pengusul dan partisipasi aktif dosen dalam menyelesaikan proses pengisian portofolio. Oleh karena itu, saya menegaskan kembali pentingnya memastikan akurasi data sebagai fondasi kebijakan dan mendorong seluruh dosen yang telah dinyatakan eligible atau memenuhi syarat untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pengisian portofolio dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi ini bagi karir dan kontribusi mereka. Mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya. Mari kita jadikan ajang ini sebagai ruang kolaborasi untuk mencari solusi dan membangun sinergi agar implementasi Serdos ke depan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta memberikan dampak positif yang maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian dan dukungan semua pihak yang telah memungkinkan acara ini. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2026 secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai ikhtiar kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Kami kembalikan ke Mbak Fasa. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Dirjen yang sudah berkenan membuka acara pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan materi petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen yang akan disampaikan oleh Ibu Direktur Sumber Daya. Kepada Ibu Sri Suning Kusumawardani, kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Saya share sendiri ya Mbak Fasa. Ya, baik Bu, silakan. Oke. Baik Ibu Bapak semua, ya, terima kasih Pak Dirjen atas sambutan dan pembukaannya dan juga tadi menyampaikan pesan Pak Menteri. Kesempatan hari ini saya juga didampingi oleh staf ahli Menteri, staf khusus Menteri, Prof. Cici. Nanti ketika tanya jawab saya didampingi oleh beliau. Ibu Bapak semua izin untuk menyampaikan ada sekitar 28 silindia yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai sosialisasi petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Alhamdulillah tanggal 26 Mei 2026 kemarin, Kepmendikti nomor 135 M Kep 2026 telah disetujui dan diundangkan, dan juga kali ini kita sosialisasikan. Judulnya adalah petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Ibu Bapak semua, seperti kita ketahui bahwa latar belakang adanya sertifikasi pendidik untuk dosen ini, yaitu salah satunya adalah adanya amanah di dalam Permen 52, jadi mengacu regulasi Permen 52 dibentuk Juknis atau disusunlah Juknis. Kemudian dari Juknis ini yang nantinya akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi pengusul, nanti perguruan tinggi pengusul peserta Serdos kita sebut PTUS, dan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi kita sebut PTPS, dan juga asesor nanti untuk menjadi panduan supaya memastikan kepatuhan serta konsistensi pelaksanaan standar sertifikasi dosen yang telah ditetapkan. Ada beberapa perubahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu terkait dengan persyaratan, metode pemeringkatan, kemudian instrumen penilaian,
kemudian juga adanya sanksi dan juga ketentuan penerbitan Serdos atau sertifikat pendidik untuk dosen untuk guru besar atau profesor yang sebelumnya sudah memiliki guru besar tetapi belum memiliki Serdos. Ini sudah ada ketentuan di dalam Kepmen tersebut. Kemudian masuk ke persyaratan. Apa yang menjadi poin-poin perubahan mohon bisa dicermati dengan baik oleh para dosen yang nanti akan mengusulkan. Yang pertama adalah sebagai dosen tetap dan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK, kemudian memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli. Kemudian yang ketiga adalah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 tahun. Kemudian tidak sedang tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan. Kemudian ada pemenuhan eligibilitas, yaitu pemenuhan PKD LKD 4 semester secara berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama. Kemudian untuk sertifikat pekerti atau bukan dua-duanya, dan atau sertifikat pekerti dan atau AA, ini menjadi salah satu syarat eligibilitas. Kemudian karya ilmiah atau seni, yaitu memiliki sekurang-kurangnya 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi terindeks, dan tidak termasuk jurnal predator sebagai penulis pertama atau penulis anggota, atau sekurang-kurangnya hasil karya seni atau seni budaya yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni atau bidang budaya. Sekali lagi ada untuk dosen yang tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatan tidak eligible mengikuti proses Serdos tersebut. Kemudian yang berikutnya, bagaimana urutan pemeringkatan calon peserta Serdos. Yang pertama kita urutkan didasarkan dari jabatan akademiknya. Jadi jabatan akademik terakhir yang dimiliki oleh dosen. Kemudian yang kedua, pendidikan terakhirnya. Ini menjadi urutan pemeringkatan yang kedua. Kemudian urutan pemeringkatan yang ketiga adalah dosen penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan pimpinan dan dokter. Kemudian yang keempat adalah masa kerja keseluruhan sebagai dosen terhitung mulai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen. Jadi 4 inilah yang dipakai untuk pemeringkatan calon peserta Serdos. Sudah sejak tahun 2025 kita sudah tidak menggunakan tes TPA dan tes bahasa Inggris untuk pemenuhan pemeringkatan ini. Kemudian berikutnya kami sampaikan instrumen penilaian. Instrumen penilaian persepsi untuk rekan sejawat pada aspek kepribadian mengalami beberapa penyesuaian mengikuti Permen yang terakhir dan mengikuti juga terkait dengan pemenuhan kompetensi sosial dosen, yaitu terkait dengan keteladanan dan konsistensi dalam kata dan tindakan, kemudian menunjukkan sikap dewasa dalam menghadapi situasi yang sulit. Ketiga adalah kemampuan mengendalikan diri dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan sikap profesional yang mencerminkan nilai etika, akademik, dan moral. Kemudian beberapa poin perubahan ada di sanksi. Di Kepmen kita juga menetapkan mengenai sanksi, yaitu bagi perguruan tinggi penyelenggara Serdos yang dari hasil evaluasi nanti ditemukan ada panitia sertifikat pendidik untuk dosen di perguruan tinggi penyelenggara Serdos ternyata tidak memiliki kinerja yang baik dan atau menyalahi ketentuan, maka akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikan penugasan kembali sebagai PTPS. Kemudian bagi Serdos, kemudian pengaturan yang lain yaitu mengenai Serdos untuk sertifikat pendidik untuk dosen yang sudah bergelar atau sudah mempunyai jabatan akademik tertinggi yaitu guru besar atau profesor. Sertifikat pendidik ini nanti kami lakukan dengan periode atau dengan gelombang yang sama dengan Serdos ini karena kita sadari masih ada beberapa dosen guru besar yang memperolehnya sudah sejak tahun sebelum adanya penetapan sertifikat pendidik dan untuk dosen ini ketika akan
mempunyai sertifikat pendidik untuk dosen ini, maka pelaksanaannya bersama dengan dokumen kelengkapan yaitu lembar pengesahan khusus guru besar atau profesor, kemudian surat keputusan guru besar atau profesor, dan penetapan angka kreditnya. Berikutnya, Ibu Bapak semua, untuk yang guru besar tadi tidak mengurangi kuota dari Serdos yang kita akan sampaikan. Kemudian yang berikutnya, di dalam perubahan yang ada, juga ada terkait dengan retensi dosen tersertifikasi. Seperti disampaikan oleh Pak Dirjen dan juga esensi penting di dalam Permen 52 bahwa dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik untuk dosen tentu harus selalu melakukan pengembangan diri agar selalu relevan terhadap kebutuhan tugas dan tanggung jawab sebagai dosen. Pengembangan diri ini dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan, baik secara luring maupun daring, sebagai contoh melalui modul digital atau masif open online courses. Modul digital pun sudah kita kembangkan sejak tahun lalu dan bekerja sama dengan ICE Institute, ini bisa diakses oleh Ibu Bapak semua. Pun demikian, Kementerian akan menyelenggarakan beberapa pelatihan yang nanti diikuti oleh dosen untuk pemenuhan retensi dosen tersertifikasi ini. Pengembangan diri tersebut dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan durasi pelatihan total minimal 20 jam pelatihan atau 2 JP. Ini bisa dilakukan dalam beberapa gabungan seperti itu. Misalkan di bulan tertentu katakanlah 5 JP, kemudian di bulan tentu 5 JP, sehingga total dalam 1 tahun itu adalah 20 JP. Dan sertifikat pelatihan tersebut dipakai menjadi salah satu syarat untuk pembayaran Serdos tahun berikutnya. Tentu semangat ini kita sambut dengan baik untuk kita terus menjadi budaya pembelajar sepanjang hayat. Tentu perlu dicontohkan oleh seorang dosen untuk terus mengikuti atau terus relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kemudian berikutnya kita coba kilas balik ke pelaksanaan Serdos tahun 2025 untuk menjadi refleksi kita bersama. Di tahun 2025 itu kuota Serdos adalah 15.000 dari yang sebelumnya 9.000. Jadi ada peningkatan di tahun 2025 ini dari 9.000 menjadi 15.000 atau ada peningkatan 6.000 kuota. Kemudian dari jumlah peserta tadi itu kita bagi dari 15.000 itu yang dilakukan oleh reguler, 977 oleh mitra, dan 167 mandiri yang kemudian untuk tahun ini kita tidak ada penyelenggaraan Serdos untuk yang mandiri. Semua masuk ke dalam jalur reguler dan mitra. Kemudian untuk yang lulus itu tingkat kelulusannya adalah 7,06%, artinya yang belum lulus itu adalah 2,94% yang nanti kami sampaikan beberapa permasalahan yang ada. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi untuk tahun ini kita tidak menyelenggarakan untuk Serdos yang jalur mandiri. Semua lewat jalur yang reguler ini dan jalur yang dari KL. Berikutnya Ibu Bapak semua, apa isu Serdos di tahun 2025 dan apa yang harus kita lakukan berikutnya atau penyiapan tahun ini dan tahun berikutnya. Ibu Bapak semua, kita temukan ada 48 dosen, ternyata TMT, jabatan akademiknya atau jabatan fungsionalnya, tidak sesuai atau belum sesuai dengan status kepegawaian. Jadi ada inkonsistensi. Kemudian ada 5 dosen, ternyata data pendidikan terakhirnya masih belum sesuai dan juga masih kosong. Kemudian ada 107 dosen, ternyata perguruan tinggi pengusulnya atau PT perguruan tinggi pengusul peserta Serdos tidak mengajukan usulan Serdos atau tidak memproses. Jadi ini ada 107 dosen. Kemudian yang 274 dosen ini dosen tidak menyelesaikan proses sampai dengan selesai. Jadi ini tentu menjadi refleksi kita bersama dan untuk bisa meyakinkan apa-apa yang harus kita lakukan untuk penyiapannya, yaitu pastikan
data dosen terkini, ya, sesuai dengan kondisi yang terakhir, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, dan dosen yang sudah dinyatakan eligible diharuskan menyelesaikan seluruh rangkaian pengisian portofolionya. Kemudian yang berikutnya, Ibu Bapak semua, terkait dengan kelembagaan Serdos. Untuk kelembagaan Serdos kami coba jelaskan, nanti ada perguruan tinggi pengusul peserta sertifikasi dosen, dan ada perguruan tinggi penilai sertifikasi dosen, dan ada LLDikti. Di mana perguruan tinggi tentu segera membentuk panitia Serdos, kemudian melaksanakan sosialisasi, nanti bahan kami juga kirimkan ke perguruan tinggi, kemudian memvalidasi dokumen dan portofolio peserta Serdos, mengkoordinasikan pelaksanaan Serdos di lingkungan perguruan tinggi, kemudian mengusulkan peserta Serdos, dan juga melakukan monitoring dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan Serdos. Sedangkan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen akan membentuk panitia Serdos yang diketuai oleh pemimpin perguruan tinggi, kemudian melaksanakan penilaian pernyataan diri dosen dan dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi peserta Serdos, melaksanakan yudisium Serdos, menerbitkan sertifikat, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Serdos, khususnya asesor Serdos. Kemudian LLDikti, yaitu mengkoordinasikan panitia Serdos dari perguruan tinggi swasta di lingkungan wilayahnya, mensosialisasikan prosedur dan proses berdasarkan petunjuk teknis Serdos yang ada, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan persiapan yang dilakukan perguruan tinggi pengusul dari perguruan tinggi swasta di lingkungan wilayahnya. Kemudian ini Ibu Bapak semua mengenai kategori dan pembiayaan untuk Serdosnya, yaitu pertama harus sebagai dosen tetap. Apakah itu Kemdikti-Saintek atau dosen tetap di Kementerian Mitra atau KL. Kalau dosen tetap di lingkungan Kemdikti-Saintek, nanti pembiayaannya dilakukan oleh dialokasikan oleh dibebankan pada DIPA Ditjendikti, sedangkan dosen tetap kementerian dari Kementerian Mitra dan KL nanti dibebankan pada DIPA PTKL masing-masing. Jadi ini terkait dengan pembagian pembiayaannya. Kemudian yang berikutnya menjelaskan mengenai portofolio dosen yang menjadi bagian penilaian. Yang pertama dilihat dari kualifikasi akademik dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah penilaian persepsi. Persepsi ini yaitu dari atasan, dari sejawat, dari mahasiswa, dan persepsi dari diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi. Ada 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Berikutnya masih dengan portofolio dosen, ada dokumen pendukung portofolio yang perlu disiapkan oleh Ibu Bapak yang akan mengusulkan sertifikat pendidik untuk dosen ini. Yang pertama, dokumen daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua adalah dokumen ijazah. Yang ketiga adalah dokumen keputusan jabatan fungsional atau jabatan akademik dosen tetapnya. Jabatan akademiknya. Ini tahap yang pertama, dan masih tahap pertama yaitu laporan LKD-BKD 4 semester berturut-turut dan dokumen sertifikat pekerti AA. Kemudian nanti di tahap yang kedua, kita bagi menjadi 2 tahap. Tahap yang kedua yaitu data penilaian persepsi dan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Nah, berikutnya Ibu Bapak semua, ini kami gambarkan alur untuk sertifikat pendidik untuk dosen, yaitu di lini masa di akhir Juni Kementerian akan menarik data eligibilitas dan artinya pembukaan periode Serdos sudah kita mulai sejak sekarang. Kemudian nanti penarikan data eligible Serdosnya di akhir Juni. Kemudian nanti setelah itu perguruan tinggi pengusul akan melakukan
proses penyusunan PDD UKPTP atau pernyataan atau penilaian persepsional, ya. Kemudian nanti perguruan tinggi pengusul akan melakukan proses perhitungan penilaian persepsional oleh panitia Serdos di perguruan tinggi pengusul. Kemudian yang kelima, nanti perguruan tinggi pengusul dan kementerian, perguruan tinggi pengusul akan mengajukan peserta Serdos melalui laman yang sudah disiapkan, yaitu laman sister. Kemudian yang kelima nanti akan dinilai oleh PTPS, portofolionya perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen. Kemudian penilaian portofolio oleh PTPS nanti bersama-sama dengan kementerian akan dilakukan yudisium nasional. Bagi yang lulus maka akan diberikan sertifikat pendidik untuk dosen, dan yang tidak lulus nanti diberi kesempatan untuk mengajukan yang berikutnya, tetapi dengan beberapa catatan, karena kami juga di dalam juknis ini kami tetapkan ada beberapa kriteria yang nanti harus menunggu. Jadi ada pembinaan kalau kita temukan ada kecurangan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya mengenai sistem penilaian. Sistem penilaian ada dua, Ibu Bapak semua, yaitu penilaian internal dan penilaian eksternal. Untuk penilaian internal yaitu terdiri dari penilaian empirik, yaitu terkait dengan kualifikasi akademik, jabatan akademik, kemudian juga terkait dengan penilaian persepsi, yaitu didasarkan atas persepsi kepemilikan 4 kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, baik oleh atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah penilaian eksternal. Penilaian eksternal ini dilakukan oleh asesor di PTPS terhadap kemampuan profesional dosen yang ditunjukkan melalui PDD UKTPT, dan dokumen PDD UKTPT ini dituangkan dalam bentuk audio, visual, dan narasi teks yang menggambarkan diri dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi dosen yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Berikutnya, mengenai penilaian persepsi, tadi disampaikan ada penilaian atasan, teman sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Atasan nanti akan menilai sejauh mana dosen memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya. Kemudian teman sejawat nanti akan menilai kompetensi dosen dalam berbagai kegiatan yang dilakukan bersama-sama, apakah itu rapat atau perbincangan sehari-hari atau pernyataan-pernyataan atau kontribusi yang bersangkutan pada sebuah kegiatan, atau itu penelitian, publikasi, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan teman sejawat. Kemudian dari mahasiswa yaitu terkait dengan kemampuan mengajar, kemudian diri sendiri untuk menilai kompetensi dirinya sendiri. Berikutnya, apa yang perlu diperhatikan untuk penyiapan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja, yaitu kita sebut PDD UKTPT. Yang pertama, yaitu unsur pengajaran nanti disampaikan dalam bentuk audio visual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Kemudian unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah dan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk narasi deskriptif. Tentu objektivitas peserta Serdos dalam membuat pernyataan diri sendiri ini nanti dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Ketidakjujuran di dalam penyusunan dokumen ini nanti merupakan tindakan yang termasuk tindakan melanggar norma etika akademik. Kemudian dalam menyusun PDD UKTPT ini, peserta Serdos diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu peserta Serdos dengan peserta Serdos yang lain. Mohon menjadi perhatian, jangan menengok-nengok punya yang sebelumnya, Ibu Bapak semua, karena kami punya database peserta sebelumnya dan akan kami lakukan pengecekan terkait dengan tingkat kesamaan dengan usulan-usulan yang sebelumnya. Jadi mohon Ibu Bapak semua membuat ini secara unik sesuai dengan masing-masing. Kemudian yang berikutnya ada rambu-rambu mengenai
pembuatan pernyataan diri dosen tadi, yaitu di aspek pengajaran atau unsur pengajaran, peserta SEDROS wajib membuat sebuah audio visual atau video mengenai pernyataan diri dosen dengan durasi paling lama 30 menit yang diunggah dalam berbagai atau situs atau laman, apakah itu YouTube dan lain sebagainya, dan dapat diakses secara daring. Kemudian penjelasannya tentang salah satu materi mata kuliah yang disampaikan, yaitu nanti akan dilihat, yaitu delivery-nya, interaction-nya, dan assessment-nya. Dan ada di dalamnya deskripsi mata kuliahnya, kemudian kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau moda perkuliahannya, metode pembelajarannya, interaksi antara peserta SERDOS dengan mahasiswanya, dan sistem penilaian mata kuliahnya yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Rekaman tadi adalah salah satu materi dari mata kuliah tersebut. Ya, rekaman ini dapat berupa video rekaman pembelajaran tatap muka atau tatap maya sinkronus dalam bentuk real classroom atau micro teaching, baik mata kuliah teori maupun praktek. Kemudian video rekaman proses pembelajaran asinkronus atau rekaman pembelajaran yang sifatnya hibrid, disertai juga laman akses yang bisa diakses oleh nanti oleh asesor, dan juga bisa menyampaikan learning management system yang digunakan secara lengkap pada akun akses untuk asesornya. Mohon perhatian bagi Ibu Bapak semua yang akan mengusulkan bahwa rekaman proses pembelajaran tadi harus sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang telah diunggah ke Sister. Karena nanti asesor akan melakukan cross check dan disampaikan sendiri oleh peserta. Kemudian peserta wajib memastikan untuk alamat atau link atau tautan video ini dapat diakses oleh asesor. Jika video tidak ada, tidak bisa diputar atau tidak sesuai ketentuan, maka asesor dapat menyatakan peserta belum lulus. Ya, jadi ini nanti mohon dipastikan untuk hal-hal tersebut. Kemudian yang berikutnya untuk yang terkait dengan penelitian dan publikasi karya ilmiah, bahwa peserta SEDROS nanti wajib menyiapkan 2 jenis dokumen. Yang pertama adalah narasi deskriptif berupa teks dengan panjang 250-300 kata yang berisi pernyataan diri tentang topik atau peta jalan penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen, berikut makna dan kegunaan, nilai inovasinya, dan pengembangan keilmuan yang dilakukan. Kemudian dokumen yang kedua yaitu bukti penelitian dan publikasi karya ilmiah yang diunggah melalui daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi SERDOS di laman Sister yang dapat ditelusuri keberadaannya, yaitu daftar penelitian dan laporan penelitiannya, dan daftar publikasi karya ilmiah yang salah satunya adalah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi atau terindeks sebagai penulis pertama atau anggota, atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya. Berikutnya Ibu Bapak semua, terkait dengan perhitungan nilai akhirnya. Nilai akhir nanti kita sebut NAP, nilai akhir portofolio, terdiri dari masing-masing komponen penilaian tadi, ya proporsinya 35% adalah nilai kualifikasi akademik dan jabatan akademiknya atau jabatan fungsionalnya, kita sebut NKAJF. Kemudian 10%-nya adalah nilai persepsi peserta SERDOS-nya. Kemudian 55%-nya adalah nilai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau NPDD. Nah, untuk yang lulus itu adalah peserta SEDOS, itu nanti akan dinyatakan lulus ketika nilai akhir portofolionya lebih besar 4,2. Ya, lebih besar 4,2. Kemudian berikutnya mengenai kelulusan SERDOS. Peserta SERDOS dinyatakan lulus SERDOS jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Lulus penilaian persepsi
lulus penilaian PDD UKT-PT oleh asesor, dan lulus penilaian akhir portofolio. Jadi, seorang peserta SEDOS dinyatakan lulus sertifikasi dosen hanya apabila ketiga unsur penilaian tadi dinyatakan lulus. Sedangkan yang belum lulus, yaitu peserta SEDOS yang dinyatakan belum lulus apabila tidak memenuhi kriteria penilaian minimal deskripsi dan pernyataan dirinya, tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan SEDOS-nya, dan yang ketiga, terindikasi kecurangan dalam proses sertifikasi, pelanggaran terhadap integritas akademik, dan pemalsuan dokumen. Berikutnya, dalam hal penjaminan mutu, kita menyelenggarakan penjaminan mutu terhadap proses SEDOS di perguruan tinggi pengusul dan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Kemudian juga dilakukan MONEF internal. MONEF internal proses SEDOS ini menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi penyelenggara SEDOS, bahwa pimpinan menugaskan tim penjaminan mutu untuk menilai efektivitas dan ketertiban administrasi pelaksanaan SEDOS. Hasil MONEF ini nanti dilaporkan ke Ditjendikti sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Kemudian aspek-aspek MONEF internal adalah ketersediaan pelatihan untuk asesor dan evaluasinya, proses penyiapan dan penyelenggaraan SEDOS, kemudian laporan pelaksanaan SEDOS, pencatatan dan dokumentasi proses SEDOS, akuntabilitas pemanfaatan anggaran SEDOS dan permasalahan yang timbul dan solusinya, serta rekomendasi perbaikan untuk periode berikutnya. Kemudian berikutnya Ibu Bapak semua, untuk MONEF eksternal ini dijalankan oleh Ditjendikti dan perguruan tinggi. Setiap saat nanti akan ada penelaahan terhadap laporan dan penyelenggaraan SEDOS yang dikirimkan oleh perguruan tinggi. Kemudian evaluasi juga dilakukan oleh Ditjendikti dan atau oleh perguruan tinggi yang ditunjuk, dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan evaluasi ini dapat dijalankan melalui kunjungan lapangan atau telaah laporan dari setiap perguruan tinggi penyelenggara SEDOS. Tindak lanjut MONEF nanti Ditjendikti akan menjalankan MONEF, kemudian nanti memberikan rekomendasi hasil monitoringnya ini, apakah penugasan kembali sebagai PTPS perguruan tinggi penyelenggara atau perlu pembinaan atau pembatalan penugasannya. Berikutnya Ibu Bapak semua, ini beberapa hal yang ada di dalam Juknis mengenai pembinaan peserta SEDOS. Bagi peserta SEDOS yang telah mengikuti kegiatan SEDOS sebanyak 3 kali dan hasil penilaian portofolionya menyatakan tetap tidak lulus, maka peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti SEDOS yang keempat kalinya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 tahun oleh perguruan tinggi. Jadi nanti akan dilakukan pembinaan oleh perguruan tinggi dulu selama 1 tahun, baru kemudian dapat mengikuti SEDOS-nya. Kemudian apabila pada kali keempat mengikuti SEDOS peserta tersebut tetap tidak lulus, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti SEDOS. Artinya kesempatan ini sudah dilakukan proses sampai yang keempat kali. Kemudian peserta yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan eligible untuk masuk dalam daftar calon peserta SEDOS, namun peserta tersebut tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan yang ditetapkan dalam proses SEDOS, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti SEDOS tahun berikutnya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 tahun oleh perguruan tinggi. Ya, karena Ibu Bapak semua kuota kita sangat terbatas. Jadi kalau sudah diberi kesempatan menjadi calon peserta SEDOS kemudian tidak dimanfaatkan dengan baik, tentu perlu ada pembinaan sehingga kita lakukan proses pembinaannya selama 1 tahun, baru kemudian boleh melakukan kembali. Apabila pada kali kedua mengikuti SEDOS, peserta tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan SEDOS, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti SEDOS. Jadi ini yang diberi kesempatan yang kedua tidak dimanfaatkan dengan baik, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti SEDOS. Mohon bisa dipahami karena kuota SEDOS ini sangat terbatas. Kemudian peserta yang telah mengikuti kegiatan SEDOS dan hasil
penilaian portofolio dinyatakan tidak lulus karena pelanggaran, maka yang bersangkutan dapat mengikuti SEDOS pada tahun N+2, di mana N adalah tahun keikutsertaan SEDOS sebelumnya setelah yang bersangkutan diberikan pembinaan oleh perguruan tinggi. Apabila hasil penilaian portofolio SEDOS untuk kedua kalinya kembali dinyatakan tidak lulus karena melanggar, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti SEDOS. Jadi ini beberapa hal yang diatur di dalam Juknis. Ini ada beberapa ketentuan untuk terkait dengan sanksi. Yang pertama, sanksi terhadap asesor yang tidak mengikuti kaidah-kaidah yang ada, yaitu berupa pemberhentian penugasan. Kemudian bagi perguruan tinggi pengusul SEDOS, apabila ditemukan panitia SEDOS menyalahi ketentuan, dikenakan sanksi berupa tidak diberikan alokasi peserta SEDOS untuk mengikuti SEDOS selama 1 tahun, dimulai pada periode SEDOS tahun berikutnya. Kemudian bagi perguruan tinggi penyelenggara SEDOS, apabila dari hasil evaluasi ditemukan panitia sertifikat pendidik untuk dosen ini menyalahi ketentuan, maka dikenakan sanksi berupa tidak diberikan penugasan kembali sebagai perguruan tinggi penyelenggara SEDOS. Jadi ini Ibu Bapak semua yang ada di dalam petunjuk teknis, kami akan share terkait dengan lini masanya. Ya, ini halaman terakhir. Lini masa kita, lini masa. Jadi lini masanya Ibu Bapak semua, untuk persiapan pemenuhan persyaratan SEDOS kami beri waktu sampai 1 bulan sampai dengan tanggal 30 Juni. Kemudian nanti penarikan data calon peserta SEDOS yang telah memenuhi persyaratan nanti tanggal 1 Juli. Kemudian nanti dimulai 1 sampai 16 Juli penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT dan penilaian persepsi selama setengah bulan. Kemudian nanti berikutnya tanggal 16 sampai 20 Juli adalah perhitungan nilai persepsi dan pengajuan peserta SEDOS oleh panitia SEDOS Perguruan Tinggi Penyusul. Dan kemudian di bulan Agustus ya, nanti akan ada penilaian portofolio SEDOS oleh asesor perguruan tinggi penyelenggara SEDOS. Kemudian nanti yudisium insya Allah akan diselenggarakan awal September, atau yudisium internal itu awal September, dan yudisium nasional kita jadwalkan tanggal 9 September 2026 insya Allah. Dan ini nanti akan dilakukan proses kontrak di awal Agustus. Jadi demikian Ibu Bapak semua, semoga bisa ditangkap esensi dari Kepmen yang ada dan bisa dipersiapkan oleh baik oleh dosen, baik oleh perguruan tinggi pengusul dan juga oleh perguruan penyelenggara SEDOS dan oleh para asesor. Terima kasih dan kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi. Untuk sesi diskusi yang pertama, kami akan memilih satu penanya yang sudah raise hand, satu pertanyaan dari kolom chat Zoom, dan satu pertanyaan dari kolom komen yang ada di kanal YouTube. Baik, untuk penanya pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Wisang Geni Agus Prianto. Silakan Bapak. Sudah bisa Baik, di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu Prof. Suning. Terima kasih, Bapak Ibu semua. Selamat sore. Mohon izin bertanya berkaitan dengan pekerti AA, mungkin juga akan ditanyakan baik teman-teman yang lain. Karena saat ini sertifikat pekerti AA kami kan di sister tidak ada. Apakah nanti akan diupload lagi oleh admin sister karena kemarin ada tapi hilang? Itu yang pertama. Yang kedua, sertifikat AA kami ini kan di tahun 2024. Nah, sedangkan yang baru ini kan ada aturan yang harus tahu saya ya, Prof. Apakah yang 2024 itu masih tetap bisa berlaku atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kami ingin memilih dari kolom
kolom chat Zoom dari akun Diana PTNBH UI yang menanyakan mengenai retensi 20 jam pelatihan sebagai syarat pembayaran Serdos. Ini apakah berlakunya dalam pembayaran tunjangan profesi dan kehormatan di tahun 2027 atau di tahun ini? Dan untuk pemenuhan 20 JP itu apakah diambil dari semester lalu atau dari tahun lalu seperti itu, Bu, pemenuhannya? Lalu untuk pertanyaan dari YouTube yaitu mengenai retensi juga dari akun @hengkileon1364 terkait retensi yang sudah tersertifikasi apakah berlaku wajib untuk semua dosen yang sudah tersertifikasi atau hanya yang akan tersertifikasi. Ya, selanjutnya kami persilahkan Ibu Direktur. Ya, terima kasih. Mohon dipin Prof. Cici supaya menemani saya. Terima kasih Pak Wisanggeni dan juga pertanyaan di chat dan di YouTube. Untuk terkait dengan sertifikat pekerti bagi yang hilang di laman Sister, ini nanti mohon dikoordinasikan karena kami meminta untuk yang unggah itu admin ya atau perguruan tinggi penyelenggara sertifikasinya. Jadi ini menjadi tanggung jawab perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi untuk menuntaskan sertifikat yang ada. Jadi ini mohon nanti teman-teman juga sumber daya untuk mengawal memastikan sertifikat ini bisa ada di Serdos karena nanti penarikan eligibilitas itu didasarkan dari sertifikat pekerti atau AA. Kemudian untuk sertifikat pekerti yang ada tentu dari tahun 2024 masih berlaku. Kami tidak ada masa berlakunya kapan bagi ibu bapak yang sudah pernah mengikuti pekerti atau AA oleh perguruan tinggi penyelenggara pekerti dan AA yang sudah mendapatkan penugasan kementerian, maka itu sah. Jadi seperti itu dan yang mengunggah itu adalah perguruan tinggi penyelenggara untuk pekerti AA-nya. Kemudian untuk retensi, ya Ibu Bapak semua, ini menjadi semangat kita bersama bahwa dosen yang sudah mempunyai sertifikat pendidik untuk dosen wajib baginya untuk terus meningkatkan kemampuan dirinya melalui berbagai macam. Dan untuk retensi ini artinya pembayaran untuk tahun 2027 sehingga Ibu Bapak semua mulai tahun ini mulai menyiapkan program-program yang untuk peningkatan kapasitas dosen. Karena kita tahu bersama kita bisa mengikutinya dengan berbagai macam yang bisa kita lakukan, misalkan dari Coursera itu menyediakan bahkan yang gratis ya, bisa Ibu Bapak lakukan, dan juga nanti kami dari Direktorat Sumber Daya pun akan menyelenggarakan rangkaian program-program untuk peningkatan kompetensi ini yang bisa diikuti oleh Ibu Bapak semua. Totalnya 20 JP dalam 1 tahun. Jadi bisa dipersiapkan sejak sekarang untuk program atau syarat pembayaran tahun 2027 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tadi, apa ya Mbak? Mohon maaf. Atau mungkin Yang Prof. Cici bisa ketiga menambahkan, Prof. tadi Cici? mengenai itu, Bu, 20 JP, lalu yang ketiga mengenai retensinya berlaku untuk semua atau tidak semua? Iya, 20 JP tadi berlaku untuk semua, bukan untuk peserta Serdos, tetapi dosen yang sudah tersertifikasi dosen tetap harus meningkatkan kapasitasnya sebanyak 20 jam pelatihan per tahun. Dan itu tidak harus dalam satu waktu, bisa dalam rangkaian beberapa. Demikian. Prof. Cici mohon tambahannya. Mungkin sedikit menambahkan, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya pertanyaan yang nomor 2 dan nomor 3 itu sebenarnya hampir sama dan sudah dijawab oleh Bu Direktur. Cuman sedikit menambahkan bahwa yang dimaksud pelatihan ini sebenarnya juga kita tidak batasi hanya misalnya untuk aspek pendidikan saja. Tapi lingkup pelatihan ini bisa yang relevan dengan
tugas dan tanggung jawab dosen, baik dari sisi aspek tridharma maupun dari sisi aspek non tridharma. Misalnya untuk pelatihan untuk akreditasi, pelatihan untuk kemudian apa namanya dari aspek manajerial sebagai misalnya KPS ataukah sebagai ketua departemen, ketua jurusan, begitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk pelatihan yang dapat kemudian dihitung dengan total tadi 20 jam per tahun. Saya kira begitu, Bu Suning, untuk penekanan supaya tidak gamang, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih Prof. Cici. Yang berikutnya Mbak Rasa. Baik, untuk selanjutnya kami akan membuka sesi yang kedua, masih sama. Satu pertanyaan langsung, satu pertanyaan dari kolom chat Zoom, dan satu pertanyaan dari kolom YouTube. Baik, untuk pertanyaan langsung kami berikan kesempatan pada Bapak Adi Poltek Par Bali. Silakan. Silakan bisa di-unmute Pak Adi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat sore Ibu Prof. Perkenalkan saya Adi dari Politeknik Pariwisata Bali. Jadi terima kasih sekali untuk acara sosialisasi ini yang sangat kami tunggu-tunggu selaku PTKL dari Kemendiksentek Ibu. Pertanyaan kami Ibu, ini mewakili teman-teman. Kebetulan saya hadir di sini selaku PSD PTU Politeknik Pariwisata Bali Ibu. Yang mana tahun lalu kami belum menyelesaikan untuk teman-teman yang mengajukan Serdos, Bu. Jadi dari PSDPTU Politeknik Pariwisata Bali ini yang belum mengajukan, walaupun semua proses administrasinya sudah selesai. Nah, kesempatan yang baik ini izinkan kami bertanya, apakah masih bisa rekan-rekan kami dari Politeknik Pariwisata Bali ini mengikuti Serdos? Kemudian apakah persyaratan yang sebelumnya diajukan itu bisa diajukan kembali? Demikian yang dapat kami sampaikan. Selagi terima kasih Ibu. Selamat sore. Terima kasih Bapak Poltek Par Bali, Bapak Adi. Selanjutnya pertanyaan dari kolom YouTube dari akun @bundaisna690, yaitu tentang pemenuhan syarat BKD 4 semester berturut-turut. Bagaimana jika dosen yang 4 semester berturut-turut yang lalu itu sudah memenuhi BKD-nya, tetapi pada semester ini baru 1 semester dia pindah ke kampus yang baru. Apakah dapat untuk digunakan untuk memenuhi syarat 4 BKD berturut-turut guna Serdos atau tidak? Lalu untuk yang dari kolom chat Zoom, yaitu mengenai peserta ya dari pertanyaan dari Dijion UPNYK, yaitu mengenai peserta yang tahun lalu sudah melakukan perlengkapan portofolio tetapi pada akhirnya tidak masuk kuota, apakah akan otomatis masuk prioritas di tahun ini atau masih harus menyusun portofolio kembali? Demikian Ibu. Terima kasih. Silakan Ibu. Silakan Ibu Cici. Jadi sebenarnya di slide yang terakhir, artinya beberapa yang terkait dengan sanksi tadi ya Mbak. Mungkin dari pertanyaan Pak Adi, tadi sebenarnya sudah terangkum di dalam slide terakhir yang disampaikan oleh Budir terkait dengan bagaimana dosen yang sudah kemudian sebenarnya mendaftar tapi tidak menyelesaikan prosesnya itu. Jadi tadi termasuk saya di slide yang putih tadi itu loh Bu Suning, monggo. Apakah boleh Ya, mengikuti Serdos atau tidak? Karena kan tadi ada yang memang sudah ya, ada yang sanksi, ada yang sebenarnya masih diberi ya. kesempatan. Monggo. Oke. Terima kasih. Jadi Pak Adi tadi bagi yang belum menyelesaikan karena memang permasalahan eh, belum sampai tuntas seperti itu. Kalau belum menjadi calon tentu tidak masalah. Nanti kami bantu untuk permasalahannya apa. Saya pikir yang kelompok yang tadi Pak Adi Poltekpar ini bukan yang masalah terkait dengan sanksi yang ada, sehingga ini nanti bisa didampingi oleh teman-teman untuk bisa menyelesaikan seperti yang kemarin. Kami coba lihat secara khusus nanti ya Pak Adi Nah, case-nya ya.
apakah sanksi atau bukan gitu ya Prof. Cici ya. Iya, betul. Harus Kemudian yang diinikan dulu permasalahannya di ya, mana. ya, nanti kami prioritaskan minggu depan kami komunikasi dengan Poltekpar Bali ya ini karena relatif banyak juga dari pesertanya yang belum dituntaskan. Nah, kemudian yang berikutnya 4 semester berturut-turut itu di semester terakhirnya keberadaan home base-nya atau program studinya. Karena tentu kita harus juga melihat terhadap dosen di prodi tersebut. Iya, Tadi betul. Bunda apa yang dari YouTube ya, ya. Tentu kita harus ini juga ya dengan dosen yang ada di perguruan tinggi tersebut. Jadi 4 semester berturut-turut itu dari yang terakhirnya, ya. Ini sesuai regulasi. Kemudian yang dari UPN Jogja tadi eh, untuk jadi Ibu Bapak semua nanti di gelombang yang sekarang itu kita menerima juga yang peserta SEDOS yang sudah eligible tahun lalu, tetapi karena kuota Oh, terbatas, kita bisa masukkan, kita sebutnya nanti masuk ke gelombang ke-0. Namun persyaratan harus sesuai dengan juknis kita yang sekarang. Jadi seperti itu Ibu Bapak semua. Jadi walaupun yang tahun lalu sudah masuk ke dalam calon, tetapi semua persyaratan itu harus sesuai dengan ketentuan kita yang sekarang. Karena sebetulnya tidak terlalu banyak persyaratan-persyaratan tambahannya. Tadi hanya memperkuat saja bagian-bagian tertentu. Demikian. Nah, mungkin Prof. Cici bisa menambahkan, Prof. Cici. terima kasih Bu Sini. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, tadi kalau kemudian sudah 4 semester berturut-turut ternyata semester ini pindah ke perguruan tinggi yang baru, ya mohon maaf, berarti itu belum sesuai dengan ketentuan juknis kita. Karena tujuannya apa? Itu harus 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi terakhir di mana home base berada, karena ini adalah merepresentasikan kinerja dosen tersebut pada perguruan tinggi tersebut. Karena kan bukan karena pada perguruan tinggi yang sebelumnya. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Dion, oleh Bu Direktur tadi, kalaupun memang yang tahun lalu itu sudah sampai pada portofolio tapi terputus karena kuota, maka Bapak dan Ibu sekalian, ini karena untuk comply dengan ketentuan peraturan yang ada, mohon tetap juga menyesuaikan dengan ketentuan persyaratan yang baru. Karena walaupun dalam tanda kutip sebenarnya kemarin itu lolos tapi tidak ada kuota, nah jika itu langsung otomatis maka nanti pada saat audit BPK itu akhirnya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan yang baru. Saya kira itu perlu juga menjadi pemakluman bagi Bapak dan Ibu sekalian yang kemarin memang belum masuk di dalam kota, seperti yang disampaikan oleh Bu Direktur akan masuk di kota 0, tetapi mohon juga kesediaannya untuk menyesuaikan persyaratan dan kelengkapan dokumennya sesuai dengan juknis yang baru ini. Saya kira itu, Bu Suning. Terima kasih. Terima kasih Prof. Cici. Satu gelombang lagi pertanyaan. Baik, kami akan membuka gelombang terakhir, gelombang ketiga. Masih sama skemanya, satu pertanyaan dari kolom Zoom, kolom YouTube, dan penanya langsung. Penanya langsung kami berikan kepada dari AKN Blitar, M. Nur Fuad, silakan. Bisa di-unmute, Pak? Mohon izin, suara saya sudah terdengar? Sudah, silakan. Ya. Mohon izin, Bu. Ini pertanyaan sekaligus mohon izin kami bercerita sedikit. Jadi setahun lalu semua dosen kami itu yang belum yang sudah eligible itu mendaftar untuk sertifikasi dosen. Kemudian kebetulan semua yang tidak lolos itu adalah dosen asisten ahli. Nah, ini pada tahun ini masih mau mengajukan untuk menjadi lektor. Nah, ini tadi batas waktunya adalah 30 Juni, jadi masih 1 bulan sepertinya untuk mengejar lektor belum bisa sampai selesai. Nah, itu mohon sarannya, itu apakah kami menunggu dulu teman-teman supaya lektor dulu, baru mengikuti periode berikutnya? Karena kan tadi pada urutan penilaiannya, yang pertama adalah dari jabatan akademik dosen, ya. Kemudian pendidikan terakhir dan seterusnya itu.
Kemudian yang pertanyaan saya yang kedua, apakah hitungan eligible itu masih terus berjalan? Jadi misalkan teman-teman akhirnya menunggu tahun ini tidak mengajukan untuk sertifikasi dosen, itu kemudian mengajukan untuk tahun depan karena nunggu jabatan akademik dosennya naik dulu. Nah, itu apakah masih terus berjalan dan dianggap tidak menyelesaikan progres? Karena kan ada maksimal akhirnya hanya boleh menjalani selama 4 periode ya. Jadi hanya boleh mengajukan 4 kali, setelah itu nggak boleh. Khawatirnya nanti teman-teman ini kebetulan masih menjadi dosen sekitar 4 tahunan, khawatirnya nanti kalah dengan yang sudah jabatan akademik dosen yang lebih tinggi, kemudian menjadi dosennya juga lebih lama, seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fuad. Baik, terima kasih Pak Fuad. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kolom Zoom, dari kolom YouTube, mohon maaf. Pertanyaan dari Katrina Febi Lestari dengan pertanyaan, apakah dosen CPNS yang baru diangkat tahun 2025 tetapi memiliki pengalaman mengajar sekitar 10 tahun di perguruan tinggi swasta sebelumnya diperbolehkan mengikuti Serdos? Lalu untuk pertanyaan dari kolom Zoom, pertanyaan dari LL Dikti 2 Trigunendo, yaitu apakah jika dosen memiliki jabatan akademik pada masa dosen tidak tetap dan sekarang sudah beralih menjadi dosen tetap, boleh mengikuti Serdos atau tidak? Ya, terima kasih. Boleh langsung dijawab ya Mbak Asa ya? Silakan Ibu. Terima kasih Pak Nur Fuad. Tadi untuk persyaratan eligibilitas itu kan minimal di asisten ahli. Jadi kalau sambil jalan proses ke lektor, sebetulnya untuk pengajuan Serdosnya ini bisa dilakukan. Saya agak kurang paham ketika Pak Fuad tadi mengkaitkan terkait dengan 4 kali tadi ya, yang 4 kali tadi itu karena ada kuota atau ada kesempatan yang tidak diambil ya, kesempatan yang tidak diambil. Jadi saya coba nanti yang dimaksud Pak Fuad itu apakah terkait dengan sudah sampai ke tahapan pemanggilan calon atau masih di eligibilitas. Kalau masih di eligibilitas sebetulnya tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah jadi calon, inilah yang kemudian artinya sudah mengurangi kuota orang lain gitu yang harusnya bisa masuk tetapi ditutupi oleh yang tidak melanjutkan sampai tuntas ya. Ini yang yang kita bisa pisahkan di sana. Saya belum terlalu paham nanti ini yang dimaksud yang mana. Tapi intinya yang terkait dengan pembinaan-pembinaan tadi itu terkait dengan sanksi tidak meneruskan proses setelah diberi alokasi kuotanya. Kemudian terkait dengan tadi untuk yang CPNS, karena kondisi dalam pelaksanaan Serdos itu adalah kondisi yang terakhir, kondisi terkini dari status kepegawaian dan status jabatan akademik. Sehingga kalau yang CPNS tadi, tolong tuntaskan dulu CPNS-nya, kemudian PNS-nya, kemudian Ibu Bapak yang tadi sudah CPNS selesai, kemudian diselesaikan adaptasi PNS 1 tahun, nanti bisa melakukan kita sebutnya promosi penyetaraan. Nah, baru setelah promosi penyetaraan, Ibu Bapak punya jabatan akademik yang lama yang bisa ditetapkan, itu yang baru dipakai untuk pelaksanaan Serdos seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi dosen tidak tetap beralih menjadi dosen tetap, tentu harus dengan proses penetapan menjadi dosen tetapnya terlebih dahulu.
Ya, jadi ada rangkaian penetapan dosen tidak tetapnya menjadi dosen tetap dan juga ada lanjutan-lanjutan yang harus diselesaikan ya. Karena persyaratan dari peserta Sedos ini di dalam Juknis sudah dinyatakan sebagai dosen tetap. Demikian, terima kasih. Mbak Bu Cici, mohon tambahan penguat. Ya, sedikit tadi yang Pak Nur Fuad, Bu Direktur. Jadi beliau itu ini sebenarnya saya bisa paham dosen-dosennya yang relatif masih muda dengan masa kerja baru 4 tahun, statusnya adalah asisten ahli. Nah, Pak Fuad ini agak khawatir kalau walaupun eligible, kalau mengajukan ke sana dengan kriteria penilaian tadi, dosen-dosen yang masih asisten ahli ini nanti akan menjadi tidak menjadi prioritas karena jabatannya adalah yang paling rendah. Nah, jika kemudian dosen ini sedang mengajukan lektor kepala, gitu kan, menunggu lektor kepalanya, oleh karena itu pada saat periode Serdo sekarang, walaupun beliau eligible, tapi tidak mendaftar atau tidak diusulkan mengikuti proses Serdos, apakah itu dihitung sebagai tadi tidak menyelesaikan Serdosnya. Jadi menurut saya, kalau yang itu Pak Fuad, selama beliau tidak walaupun eligible, tetapi tidak diusulkan dan mengikuti proses itu ya, artinya istilahnya beliau masih menunggu dulu. Nah, masa tunggu Betul. ini itu tidak dihitung sebagai tadi kegagalan yang 4 kali itu. Itu sebenarnya Pak Fuad. Tetapi apakah kemudian Pak Fuad ingin yang asisten ahli 5 orang ini tetap diajukan atau tidak? Ini sebenarnya menjadi bagian dari strategi perguruan tinggi. Pak Fuad akan pastinya kan juga bisa melihat tadi kriterianya kan transparan disampaikan begitu ya. Artinya kalau kemudian tetap diajukan sebenarnya ya sah saja karena memenuhi syarat. Tetapi dari sisi nanti proses seleksi karena ada beberapa kriteria, tentunya yang bersangkutan ini akhirnya menjadi prioritasnya agak bawah lah, istilahnya begitu. Karena prioritas pertama kan tadi jabatan akademik, kemudian kualifikasi, termasuk di dalamnya ada masa kerja gitu kan yang terakhir tadi itu ya. Jadi ini monggo menyangkut strategi dari masing-masing pemimpin perguruan tinggi, tetapi apabila walaupun eligible tetapi tidak diambil, maka masa tunggu itu tidak dihitung sebagai tadi kegagalan untuk periode Serdo. Saya kira itu yang untuk penjelasan dari Pak Fuad menambahkan informasi dari yang Bu Suning. Sementara yang tadi kembali Bapak dan Ibu sekalian, baik itu untuk pada saat Bapak Ibu statusnya CPNS atau Bapak Ibu sekarang sudah status dosen tetap, dari dosen tidak tetap, kita kembali eligibilitasnya didasarkan pada ketentuan tadi. Satu, bahwa yang bersangkutan 4 semester berturut-turut itu pada perguruan tinggi yang diduduki terakhir ini. Itu menjadi penting, gitu kan. Nah, kalau kemudian CPNS tentunya status jabatan akademiknya nanti memang ada seperti disampaikan promosi penyetaraan itu baru bisa dilakukan setelah menjadi PNS. Jadi CPNS ya pasti belum eligible. Itu sebenarnya jawaban jelasnya begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira begitu. Terima kasih Bu Suning. Terima kasih, Bro Cici. Ibu Bapak semua, tanpa mengurangi rasa hormat bagi teman-teman yang akan menyampaikan, nanti mohon bisa dipelajari juknisnya terlebih dahulu. Kalau dibutuhkan, nanti kami akan lakukan sosialisasi pendalaman lebih lanjut, gitu ya. Biasa kita lakukan bertahap. Mohon nanti menunggu karena surat pengantar untuk Kopmennya kemungkinan akan beredar di tanggal 2 Juni karena kita libur panjang ini Ibu Bapak semua. Demikian sukses selalu untuk menyiapkan segala sesuatunya dari materi yang ada. Mohon juga kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa disampaikan ke PIC wilayah kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih, Prof. Cici. Sami-sami, terima kasih Bu Baik. Dir, terima kasih Bapak Ibu, mohon dipelajari betul, baru kemudian nanti akan dilakukan pendalaman oleh Bu Direktur di Baik. periode yang selanjutnya. Tentunya sebelum penarikan data lah, insya Allah itu. Ya, baik.
Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan terima kasih juga kepada Ibu Suning selaku narasumber pada hari ini dan Ibu Cici yang sudah membersamai kami dalam diskusi pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selesai sudah seluruh rangkaian acara sosialisasi petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Kami berharap materi-materi yang kami sampaikan pada sore hari ini dapat Bapak Ibu pelajari dan dapat Bapak Ibu cermati terutama pada syarat-syarat serta lini masa yang akan dijalankan pada tahun ini. Mewakili panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir baik melalui Zoom meeting ini maupun yang sudah berpartisipasi juga di dalam kanal YouTube Kemdikti-Saintek. Saya dan segenap tim mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santiom, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat sore.